Itu kayaknya mantan aku deh. Itu di angkutan yang nomor 251 itu. Mantan kamu yang mana, Cit? Si Novel, Adi. Coba deh kamu lihat baik-baik tuh mukanya. Bukan si Noval yang naik motor butut itu? Iya, itu mantan aku. Iya kan? Bener kan? Nah, iya, Cit. Gimana kalau kita samperin? Mau ngapain kita ke sana? Ya, nanya-nanya gitu. Yaudah yuk kita samperin, kita bully habis-habisan tuh si Novel. Iya. Yaudah yuk. Yuk. Iya deh, bener nih, Di. Kamu duluan aja sih. Oh. Heh. Citra? Ya. Kamu kerja jadi supir angkut ya? Kenapa emangnya? Iya, nggak apa-apa. Kamu dari mana? Sama si Adi ya? Iya. Udah, bukan urusan kamu. Aku sama Adi dari mana? Kamu dari mana emang? Bukan urusan kamu. Loh, biar aku yang bilang aja. Aku dari rapat di luar kota, acara kantor. Oh, dari naik bis, ya? Kamu sejak kapan kerja kayak gini, Val? Udah lama kok, Cit. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi ya gimana? Kerjaan kamu gimana ya? Gimana sih, Di, pekerjaan dia? Malu-maluin. Lah, emang kenapa kalau aku jadi supir angkut kayak gini? Emang nggak malu? Lah, ngapain harus malu? Kerjaku kan halal. Ngapain aku harus malu? Emang, kerjaanmu halal, tapi gimana ya? Duh, aku yang mau ngomong nggak enak nih mulut Emangnya aku. kamu nggak malu punya mantan supir angkot kayak gini? Ya jelas aku malu banget, Adi. Apalagi dia, aduh. Gimana kalau orang-orang tahu nih kalau si Novel kerjanya kayak gini? Lah, emang kenapa, Cit? Emang salah dengan apa yang salah dari pekerjaanku? Aku loh, narik angkut kayak gini gak merugikan orang dan aku gak mencuri. Emang kamu nggak merugikan orang lain, malah kamu menguntungkan nih buat orang-orang yang numpang. Tapi aku sebagai mantan kamu, aku malu banget lah punya mantan pacar yang kerjaannya dari supir angkut kayak gini. Kamu lihat aja tuh supir angkut di dalamnya aja jelek banget kayak gitu. Kotor lagi. Bau. Apalagi bau, nggak ada AC-nya. Pasti kamu bercucuran keringatnya deh kalau kamu pas lagi nyetir, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Bercucuran keringatku kan menghasilkan uang yang halal. Oh, oke, uang halal. Tapi kan gimana ya, seharusnya kamu malu lah. Oh ya, Jit, kamu dulunya kok mau sih pacaran sama dia? Padahal dia kan punya motor butut. Ya aku nggak ngerti sih, Adi, kenapa aku dulu mau sama dia. Mungkin aku dibutakan oleh cinta nih dulu. Mungkin kamu di pelet. Aduh, nggak banget deh. Aku sekarang kalau tahu dia, untung aku udah putus sama kamu, Val. Coba kalau aku masih belum putus sama kamu dan pekerjaan kamu kayak gini, mau taruh di mana muka aku? Kamu Val, malu-maluin aja. Emang kamu betah nih kerjanya kayak gini? Ya emang kenapa, Cik? Pekerjaan itu kan tidak selalu ya enak. Emang kamu nggak mau kerja yang lebih wow, yang lebih tinggi dikit lah? Kenapa nih, banget? Mau keringat? Gini, Cik. Gimana? Rezeki seseorang itu, kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari ya pakaian mereka, jabatan mereka. Semua orang bisa sukses dengan caranya sendiri kok. Halah, kamu tuh nggak usah halu, Val. Kamu tuh mau halu kalau kamu bisa sukses. Mana mungkin? Orang kamu kerja sama bos, nggak bakalan sukses lah. Apalagi kalau aku tanya, kamu per hari dapat berapa kali? Cuma 2.000, 2.000, dan 2.000. Nggak mungkin 10.000. Sekecil apapun rezeki yang kita peroleh, itu harus disyukuri. Itu akan berkah. Emang, kita harus selalu mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Tapi kalau pemasukan kamu seperti ini, mungkin kamu sehari-harinya cuma buat beli minum aja. Aduh, aku untung banget ya putus sama kamu, Val. Kamu nih ya, seharusnya kamu sadar diri. Mending kalian pergi dari sini. Saya juga punya harga diri. Atau daripada teman-teman supir angkut yang lain marah sama kalian. Aduh, nggak bakal ada. Mengusir kita berdua. Siapa kamu? Kamu itu seorang supir angkut. Ya udah. Sok-sokan mengusir saya dan sama Citra. Ya udah, daripada kalian bikin sakit hati terus, kalian pergi dari sini. Cukup menghina saya. Yaudah, yuk kita pergi aja nih. Bye-bye supir angkut. Yuk. Oh iya Pak, siap. Ya berarti hari ini ya? Oke siap, bentar lagi Mas Aldo saya langsung suruh merapat. Siap Pak. Oh siap Pak, pasti saya proses hari ini. Iya soalnya si Bertu lagi ada kerjaan. Oke siap Pak. Siap, ditunggu saja. Waalaikumsalam. Gimana Mas Aldo? Sudah telepon? Siap, sudah bos. Barusan saya sudah telepon Pak Antri dan juga dia sudah hubungi anak buah Pak Rudi. Oh berarti Mas Aldo kesana kapan? Soalnya Pak Rudi juga telepon sama saya. Rencananya nanti sore bos. Tapi udah konfirmasi? Siap sudah. Ya tolong hari ini langsung diproses ya. Baik bos. Saya masih mau ke proyek ya. Sebentar. Siap. Oke? Ya bos. Oh iya. Naik yang ini Pajero aja. Oh siap bos. Soalnya ini mau dibawa Bertu. Siap. Sekalian saya isi bahan bakar bos. Ya udah, terserah. Ya udah saya kesana dulu ya. Siap. Hati-hati bos. Permisi, Mas.
Iya mbak. Numpang tanya Gang Mawar di sebelah mana ya? Oh, Gang Mawar masih lurus mbak di sebelah sana. Emangnya kenapa? Oh, saya lagi cari yang ada namanya Bu Zikna nggak? Bu Zikna, Bu Bidan ya? Iya benar. Iya, Di Gang Mawar kan namanya? Di sebelah sana. Lurus. Itu di depan masih lurus. Terus di depan sana kemana mas? Itu mbaknya lurus aja. Nanti rumahnya itu warna kuning sebelah kiri. Oh gitu. Iya. Yaudah mas, kalau gitu makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Mari. Iya. Mbaknya kayaknya bukan orang sini deh. Mana cantik banget lagi. Tahu gitu aku lama-lamain barusan. Gimana betul? Ini kira-kira udah berjalan berapa persen? Ini udah berjalan 60% bos. Oh yaudah, kamu dipercepat aja, soalnya saya kan butuh ini cepat selesai. Kalau kurang pekerja, ya Siap. apa gak apa-apa. Siap bos. Citra? Kenapa bos? Enggak. Bener Citra. Iya yaudah, tunggu sini bentar ya. Siap bos. Citra. Iya bener. Citra. Bener Citra. Novel, kamu gemuk ya? Iya, kamu juga sekarang tambah gemoy ya. Aku Ya. pangling barusan ngeliat kamu. Tandanya aku bahagia. Ya berarti aku juga bahagia dong. Aku gemuk juga kan? Ya alhamdulillah kalau kamu bahagia. Oh ya, kamu tetap jadi sopir angkot. Atau kamu yang dari sana? Kamu kerja di sini? Udah Ci, ya. Kita udah makin dewasa. Gak usah lah saling merendahkan. Loh, aku nggak ngerendahin, aku cuma tanya doang. Ya dulu beberapa tahun yang lalu kamu merendahkan aku supir angkut sama si Adi. Ini, Cit, kita dewasa aja. Dulu aku pernah ada di hati kamu dan kamu pernah ada di hati aku. Jadi jabatan, pekerjaan gak usah diikut campurkan deh. Iya, maksud aku bukan seperti itu, Val. Ya kamu juga dulu pernah ada di hati aku. Cuma ya, aku cuma tanya aja. Udahlah, kamu ngapain di daerah sini? Aku lagi cari orang, Val, di sini. Emang cari siapa? Aku cari Bu Bidan yang namanya Zikna. Kamu tahu nggak? Ya aku tahu banget. Udah, kamu mampir ke rumah. Ntar Bu Bidan itu aku panggil ke rumah. Emang rumah kamu di sini? Ya kan emang di sekitar sini rumahku. Oh ya? Udah, yuk ikut aku. Tapi nggak apa-apa nih, aku ikut kamu. Bentar. Ini banyak mobil banget. Emang mobil siapa? Emang kenapa kalau memang banyak mobil? Ya enggak, ini mobil siapa emang? Kenapa? 8 mobil. Kamu percaya nggak kalau supir angkut dulu, terus kalau ini mobilnya, percaya nggak? Val, udahlah, kamu tuh nggak usah menghayal. Aku bukannya mau ya merendahkan kamu sih ya. Cuma kalau dilihat dari masa lalu kamu, masa ya sih kamu sekarang bisa punya mobil sebanyak ini? Nggak mungkin lah. Cit, ada pepatah. Udah, Val, udah daripada kamu banyak. Kamu sampai kayak gini ya? Ambilin kacamata. Nah, udahlah gitu ya. Enggak. Enggak gini. Kan ada pepatah mengatakan, siapapun bisa jadi apapun. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, aku paham. Cuma kalau aku lihat dari masa lalu kamu, maaf banget. Aku nggak mungkin bisa punya mobil sebanyak ini. Coba kamu lihat ke belakang. Itu ada mobil Civic warna pink. Mau nggak? Mau nggak? Iya, aku tanya sama kamu. Val, udahlah. Gini, Cit. Kamu tuh nggak usah. Enggak. Nggak dilelucon di siang bolong kayak gini. Udah ya. Sekarang kita udah tambah dewasa. Aku merasa udah punya segalanya, tapi hati aku kurang lengkap. Maukah kamu jadi tulang rusuk aku? Maksud apa sih? Kita tuh cuma sebatas mantan doang. Jadi pikiran kamu tuh nggak usah terlalu jauh deh. Cit, aku kan udah bilang, kita udah tambah dewasa. Jadi nggak usah saling hina. Daripada aku harus buka hati aku untuk orang lain, lebih baik aku buka hati aku untuk orang lama. Wow, udahlah. Sekarang coba deh kamu mikir, kalau misal aku sama kamu, aku mending kasih makan apa? Sedangkan pekerjaan kamu cuma kayak gitu doang. Cit, laki-laki itu, ya yang dipegang itu adalah omongan dan tanggung jawabnya. Aku pastikan 100 bahkan 1000% aku akan tanggung jawab sama kamu. Wow. Nggak percaya, tetap nggak percaya. Ngira aku kuli bangunan, ngira aku sopir. Mas Aldo. Apa sih manggil siapa kamu? Sampai muter. Ya bos. Loh, ini kan mas yang tadi. Iya, ini kan mbak yang cantik itu yang tadi. Cantik apaan sih? Mas Aldo, tolong ambilin kunci mobil yang Civic. Civic pink bos. Ya, kalau cewek di depan aku ini, yang cantik manis ini mau aku nikahin, aku kasih mobil Civic pink itu. Siap bos. Saya ambil bos ya. Bentar dulu, aku tanyain dulu. Mau nggak nih? Tapi aku bukan nyogok, harus ya apa adanya sama aku kayak dulu. Tapi kalau cuma karena Civic pink, ya enggak lah. Apaan sih? Emang kamu siapa sih sebenarnya? Ya orang. Iya maksudnya. Oh, paling CEO ya. CEO yang dulu jadi sopir, sekarang jadi CEO. Enggak, maksud aku kamu sekarang kerja apa? Udah, ambil. Baik bos. Kamu nggak perlu tahu pekerjaan aku apa, yang terpenting pekerjaanku halal. Udah, tapi aku nggak mau karena aku sekarang sudah kayak gini, kamu mau sama aku. Tapi kalau aku lihat dulu, kamu beneran sayang sama aku.
Cuma karena teman-teman kamu nggak setuju sama aku, pekerjaan aku kayak gitu, kamu jadi ke bawah suasana. Ingat, circle itu menentukan kepribadian kamu. Jadi, kamu harus tetap jadi diri sendiri yang baik. Mau nikah sama aku? Mau nggak? Ya kalau begini tanyanya apa sih? Karena si Viking apa dari hati? Oh, sebenarnya aku masih sayang sama kamu, cuma aku paham sendiri lah aku dulu gimana. Ya, teman-teman kamu yang berubah semuanya. Makasih ya, kamu udah ngertiin aku. Kan paling seneng dulu dipegang kepalanya kayak gini. Tapi kamu gak kayak gitu sama cewek lain kan? Iya, mungkin beberapa tahun kemarin aku ada yang deket sih. Cuma sekarang